Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Mas Broto. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini adalah kegiatan ataupun KBM daring. Untuk kesempatan ini, pertama saya masuk untuk materi, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dan mapel yang akan saya ampuh untuk siswa-siswi Mas Broto. Untuk mata pelajaran yang akan saya ampuh itu adalah matematika wajib, ya, matematika wajib untuk kelas 11 MIA. Karena nanti di kelas 11 MIA itu ada dua matematikanya. Yang pertama matematika wajib, yang kedua adalah matematika minat. Ini yang wajib nanti akan ketemu dengan saya, ataupun nama saya nanti siswa-siswi bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Teguh, ya. Untuk lengkapnya namanya adalah Teguh Setiawan. Ini sudah ada coretannya, ya. Untuk bab yang akan kita pelajari untuk kesempatan ini adalah babnya itu adalah program linear, ya. Program linear yang terlebih dahulu siswa-siswi harus paham materi awal ataupun materi prasyarat. Materi prasyaratnya itu adalah materi yang sudah siswa-siswi pelajari, yaitu adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear atau linear ini adalah pangkatnya pangkat 1 untuk di masing-masing pangkat dari variabelnya. Ya, saya akan mengulangi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke program linear. Nanti kita kembali untuk pelajaran yang sudah kita lewati, yaitu sistem persamaan linear, ya, atau bentuk umumnya adalah X plus BY sama dengan P. Untuk yang persamaan kedua adalah CX plus DY sama dengan Q, dengan keterangan A, B, C dan D adalah koefisien, sedangkan P dan Q adalah konstanta. X dan Y variabel, ya. Ini untuk persamaan yang pertama adalah AX plus BY sama dengan P. Untuk yang keduanya adalah CX plus DY sama dengan Q. Ini dikatakan sistem persamaan linear karena persamaannya lebih dari satu. Ini bisa kita tuliskan persamaan pertama, persamaan kedua, ya. Itu adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Untuk contohnya, contoh dari SPL
contoh, kita singkat aja, sistem persamaan linear contohnya adalah X plus 2Y sama dengan 4, atau bisa juga kita tulis 3X plus Y sama dengan 6. Ini contoh dari sistem persamaan linear. Ya, kita kasih keterangannya kayak tadi. Ini ada angka 1 ya, boleh tidak dituliskan untuk koefisien dari variabel X. Ini juga ada 1, bisa tidak dituliskan koefisien dari variabel Y. Atau kalau kita mau tulis keterangannya, keterangan 1, 2, terus ini 3 dan 1, ini adalah apa? Ya betul, ini adalah koefisien. Sedangkan 4 dan 6 ini adalah apa? Konstanta. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, ini contoh untuk sistem persamaan linear. Bisa ditambah dengan kata dua variabel. Ya, variabelnya 2 itu adalah variabel X dan Y. Itu contoh untuk sistem persamaan linear. Kita lanjutkan untuk sistem pertidaksamaan. Ini bedanya dengan yang tadi, itu bedanya di sini nih, ya, di sini. Kalau tadi pakainya persamaan, ini pakainya pertidaksamaan. Jadi nanti bedanya adalah di angka sama dengan, ya, sama dengan itu adalah persamaan, tanda sama dengan ini adalah persamaan. Sedangkan untuk tidak persamaan ini tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini nanti tanda-tanda yang akan kita pergunakan untuk pertidaksamaan linear. Itu ya. Nah, bentuk umumnya bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum. Bentuk umumnya sama dengan persamaan tadi, hampir sama, AX plus BY. Ini P ya. Jadi kalau pertidaksamaan ya tinggal kita pakai aja lebih dari, terus CX plus DY. Tadi ini hilang ya. Lebih dari, ini kita mau kasih juga kurang dari sama dengan Q. Atau bisa juga di sini kita pakai ini lebih dari, kita pakai tanda yang lain yang di pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, bisa juga kurang dari sama dengan. Jadi perbedaannya antara persamaan dengan pertidaksamaan ini letaknya di sini nih. Ya. Kalau tadi persamaan saya tulis lagi, AX plus BY sama dengan P. CX plus DY sama dengan Q. Kalau ini ya, ini persamaan. Sampai sini bisa dipahami dan dibedakan antara
pertidaksamaan, ini pertidaksamaan dengan persamaan linear. Ini bentuknya. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana kita menggambar persamaan linear pada sumbu X. Ya, ini sudah ada gambar dari sumbu X dan sumbu Y. Ya, untuk kita menggambarkan, kita kasih ataupun kita ambil contoh, misal pertidaksamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 4. Ya, langkah-langkah untuk menggambarkannya, yang pertama yaitu menentukan titik potong, ya, titik potong terhadap sumbu Y, X nya sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan yang telah diketahui, yaitu X plus 2Y sama dengan 4, sehingga bisa kita tuliskan 0 ditambah 2Y sama dengan 4, 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 dibagi 2. Berapa 4 bagi 2? Ya, betul sekali, 2. Ya, sehingga kita sudah menemukan koordinatnya. Koordinat itu absis, ordinat. Absis itu X, ordinat itu Y. X nya berapa? Ini X nya adalah 0, sedangkan Y nya adalah 2, sehingga koordinatnya adalah 0,2. Betul sekali, ya. Nah, setelah kita mengetahui dan menentukan koordinatnya 0,2, kita akan menggambarkan titik ini, titik 0,2 di sumbu X dan sumbu Y. Ini yang masih banyak menjadi kebingungan bagi siswa-siswi, tapi silakan diperhatikan supaya tidak bingung. Kita mulai dari titik X, ya, kita mulai dari tengah ini, ya, titik pusat 0,0. Ketika X nya 0, berarti kita tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri sesuai dengan sumbu X nya, tetapi kita diam aja karena X nya yang diberikan adalah 0. Ya, betul. Nah, untuk Y nya di sini adalah 2, sehingga kalau Y nya 2 ini akan bergerak ke atas ataukah ke bawah? Ke atas tentunya, karena nilainya positif 2. Kalau nilainya negatif, maka bergeraknya ke bawah, sehingga kita bergerak sebanyak 2, 1, 2. Nah, ini di sini, ya. Ini di sini kita tandai dulu nih titiknya 0,2. Nih. Nah, kelihatan ya? Hilang lagi. Nah, inilah ya. Atau ininya menempel pada sumbu apa? Sumbu Y. Ya, betul. Ini kasih aja titiknya 0,2. Betul. Oke. Untuk langkah kedua, setelah langkah pertama kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, langkah keduanya adalah sama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ini gantian ya. Tadi yang pertama titik potongnya terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu X, sehingga Y-nya yang akan menjadi 0. Enggak kelihatan persamaan yang tadi, ya tulis aja. Tulis kembali X plus
2Y sama dengan 4. Ini yang 0 adalah yang Y-nya. X ditambah 2Y 2 kali 0 sama dengan 4. 2 kali 0 berapa? 0. Sehingga menyisahkan X sama dengan 4. Maka koordinatnya sama X, Y sama dengan X nya 4, Y nya 0 ya, untuk titik yang kedua. Setelah itu kita akan menggambarkannya pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, tadi titiknya berapa? 4,0 ya. 4 kita mulai dari titik pusat. 4 untuk sumbu X nya 1, 2, 3, 4. Y nya berapa? Y nya 0. Berarti kita tidak kemana-mana karena tidak ke atas dan ke bawah ya, karena nilai Y nya yang diberikan adalah 0. Maka ini adalah titiknya ya. Setelah dua titik sudah kita tentukan, titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Maka tinggal ini digaris aja nih, dihubungkan. Nah, udah jadi itu ya. Oke. Sekian pertemuan untuk kali ini. Yang tadi kita sudah membahas mengenai bentuk umum persamaan linear, bentuk umum pertidaksamaan linear dan contohnya, serta bagaimana menggambar persamaan linear pada sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk siswa-siswi. Sekian, kita lanjut untuk pertemuan kedua matematika wajib kelas 11 MIA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.